Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas, sang provokator. Wih, ada apa ini? Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada hal menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Nah, pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang, pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru itu. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusaknya. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparlah mereka dengan batu." Setelah berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah rumah Tuan Kadi melaksanakan demonstrasi tersebut. Sambil berteriak-berteriak, mereka menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tersebut tak berani mencegahnya. Melihat banyak orang yang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Setelah menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila, besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Benar saja, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, dia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya engkau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Dia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu makanya hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya bergemetar karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan, kenapa ada peristiwa seperti ini?" perintah Baginda. "Baiklah," Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam dia bermimpi kawin dengan anak tuan muda Kadi dengan mahar atau mas kawin sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda, tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya.
Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Dia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka dia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir tadi. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak muda Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar sekali, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan disuruh harta bendanya semua dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir tadi. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika dia kembali ke negeri Mesir, dia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas pun menjadi sangat terkenal. Dari cerita ini kita bisa memetik hikmahnya bahwa sebagai seorang pemimpin atau orang yang berkuasa haruslah adil dan jangan sesekali menindas kaum yang lemah hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri saja. Sebagai seorang pemimpin hendaknya bisa berguna buat orang yang dipimpin. Jangan menjadi pemimpin yang bejat akhlaknya, namun jadilah pemimpin yang mulia karena kelak tentu semua perbuatan akan diganjar. Sebiji zarah pun kita melakukannya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.